Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Shalom Kak Doli. Senang sekali hari ini kembali sekolah minggu online mengudara ya. Setelah minggu lalu kita tidak ada sekolah minggu online nih. Betul Kak Doli. Nah adik-adik, mari kita mau siapkan hati untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kak Doli mengajak kita semua duduk dengan tenang, mengangkat hati kita untuk menaikkan pujian ini. Bapa, ku datang padamu. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dari hari lepas hari, minggu berganti bulan, bahkan tahun-tahun kehidupan kami telah berlalu. Tuhan Yesus, Engkau tetap sama, menjagai, melindungi dan memberkati kami. Karena itu kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Dan kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Kami mau menyembah-Mu dalam ibadah sekolah minggu online hari ini. Tuhan Yesus kiranya berkenan memimpin sekolah minggu kami dari awal, pertengahan sampai dengan selesainya. Biarlah semua yang kami lakukan, puji-pujian kami, cerita yang akan kami dengarkan, doa-doa syafaat kami, itu semua boleh membawa kepujian bagi nama Tuhan. Mengampuni semua dosa dan kesalahan kami, dan juga Tuhan kiranya berkenan mengurapi, memberkati semua guru-guru sekolah minggu Revival Kids, sehingga kami semua penuh dengan sukacita, setia melayani Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kak Novi. Ya Kak Doli. Kan bulan ini bulan Agustus ya. Ya. Kak Novi dan adik-adik tahu tidak, sudah berapa tahun Indonesia merdeka? Aduh Kak Doli, kalau Kak Novi lupa loh Kak Doli. Wah, tahun ini angkanya cantik loh.
tahun ini kita sudah ulang tahun kemerdekaan yang ke-80 tahun loh. Wah, 80 tahun Kak Doli. 80 tahun Indonesia sudah merdeka. Dan itu semua karena juga berkat karunia dari Tuhan Benar Allah. sekali. Itu karena Tuhan ya Kak Doli. Betul. Tuhan yang penuh kuasa menyertai dan memberkati negara Indonesia juga. Karena itu Kak Doli mau ajak adik-adik yang di rumah, Kak Novi dengan sukacita kita mau memuji Tuhan kita ya. Oke. Allah kita besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Sekali lagi ya. Karena keperkasaan Allah kita, Dia memberkati Indonesia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Benar sekali ya Kak Novi, tiada yang mustahil Benar Kak Doli. bagi Allah kita. Karena itu Kak Doli mau mengajak anak-anak di rumah, adik-adik, kita tetap percaya Tuhan ya. Benar Kak Doli, harus percaya Tuhan, karena seperti lagu yang tadi, Tuhan kita besar dan perkasa. Dan tiada yang mustahil bagi Iya, benar sekali. Artinya segala perkara kita, segala masalah kita, Tuhan Yesus sanggup atasi Iya. ya Kak Novi. Tuhan ya. mampu untuk atasi Kak Doli. Jadi adik-adik, apapun yang adik-adik alami dan adik-adik harapkan, percaya kepada Tuhan dan berdoa minta kepada Tuhan. Silakan duduk kembali adik-adik. Dan mari kita mau serahkan semua pergumulan kita. Mungkin ada nih yang lagi ada masalah di sekolah. Atau mungkin ada masalah dalam keluarga. Atau mungkin masalah kesehatan ya. Ada yang sakit Kak Betul. Doli. Mari kita mau mendoakan segala pergumulan-pergumulan itu. Kita mau serahkan kepada Tuhan. Tapi sebelumnya kita harus ingatkan adik-adik lewat pujian ini. Hanya ada satu jalan ke surga. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Kita ulang lagi ya Kak Doli.
satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan Ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Yesus saja jalannya. Yesus saja jalannya. Benar Kak Doli, cuma Tuhan Yesus satu jalan ke surga. Oke adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi dan seperti yang tadi Kak Doli sampaikan, kita akan menaikkan setiap pokok doa kita. Oke, karena itu Kak Novi minta kepada adik-adik semua yang ada di rumah harus bersikap yang manis untuk kita sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak karena Tuhan Yesus masih mengasihi kami, masih memelihara kami, sehingga kami boleh berjumpa dengan adik-adik yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Ya Tuhan, tadi kami sudah menaikkan pujian-pujian kami, dan saat ini kami juga mau menaikkan setiap pokok-pokok doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau berdoa, yang pertama kami menyerahkan seluruh adik-adik sekolah minggu kami, baik yang mengikuti secara online ataupun di onsite bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati adik-adik kami ini Tuhan, yang mungkin saat ini ada yang dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus mau memberikan obat yang terbaik bagi mereka. Kalaupun mereka harus dirawat di rumah sakit, Tuhan berikan dokter yang terbaik agar mereka boleh disembuhkan, dipulihkan, dan mereka boleh semangat lagi bermain, beraktivitas dan belajar. Terutama mereka semangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, yang mungkin adik-adik di rumah yang dalam bangku sekolah dan mungkin mereka ada masalah di sekolah apapun itu Tuhan berkati. Tuhan Yesus mau cukupkan setiap kebutuhan sekolah mereka, uang sekolah yang harus mereka bayar, dan setiap peralatan mereka, buku, apapun mereka butuhkan, Tuhan Yesus mau mencukupi. Kami juga berdoa ya Tuhan, yang mungkin adik-adik online kami ada yang berduka cita, Tuhan mau menghibur mereka, berikan mereka sukacita sekalipun mereka kehilangan orang yang mereka kasihi, ataupun mereka mengalami pergumulan bersama dengan keluarga mereka yang berat. Tuhan berkati dan memberikan jalan keluar yang terbaik atas setiap masalah yang mereka hadapi dengan keluarga mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan buat adik-adik sekolah minggu kami, di mana mereka juga punya teman, punya sahabat yang mereka bermain setiap hari. Tuhan berkati mereka agar mereka tetap terlindungi, dan dalam pertemanan mereka boleh menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang menunjukkan bahwa mereka punya kasih seperti Tuhan Yesus yang penuh kasih. Kami juga tidak lupa berdoa untuk orang tua mereka, saudara-saudara mereka. Tuhan berkati dalam pekerjaan papa mama, di dalam papa mama mendidik mereka. Tuhan berikan hikmat, berikan kesehatan yang terbaik bagi orang tua mereka. Juga Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami yang ada di GKN Revival. Tuhan berkati setiap guru-guru kami, di mana mereka sudah memberikan diri mereka untuk melayani anak-anak sekolah minggu. Berikan mereka Tuhan apapun yang mereka butuhkan, Tuhan Yesus tolong mencukupi, dan setiap pelayanan mereka Tuhan mau berkati. Kami juga berdoa untuk salah satu guru sekolah minggu kami yang dalam keadaan sakit ya Tuhan, untuk Kak Desti Loban yang ada di Jakarta. Tuhan berkati Kak Desti, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah sembuhkan, dan setiap obat yang dokter berikan Tuhan mau menjamah agar itu bisa berpengaruh baik kepada tubuh Kak Desti, sehingga Kak Desti boleh pulih secara pelan-pelan, dan juga Kak Desti boleh tetap dikuatkan di dalam iman bahwa ada Tuhan yang perkasa dan yang luar biasa yang menyertai Kak Desti. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami yang mungkin sudah berpisah dengan kami dari tempat ini karena harus menjalankan tugas di luar kota. Tuhan berkati, ada Kak Ella, ada Kak Yeni. Tuhan pimpin, Tuhan sertai mereka di dalam pergumulan mereka, di dalam harapan mereka, pekerjaan mereka, agar mereka tetap setia juga walaupun mereka jauh dari kami, tapi mereka tetap
setia untuk membimbing adik-adik sekolah minggu lewat doa mereka ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami serahkan juga tanggal 17 Agustus nanti kami akan merayakan kemerdekaan ke-80 tahun. Tuhan berkati setiap persiapan-persiapan yang dilakukan di gereja ataupun di sekolah-sekolah. Tuhan berkati juga mungkin di sekolah minggu kami. Tuhan berkati apapun yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan tolong agar semua persiapan ini boleh berjalan dengan baik, dari dana, dari setiap kebutuhan pernak-pernik atau apapun Tuhan mau mencukupi. Terima kasih banyak ya Tuhan. Hanya ini doa dan harapan kami. Kami serahkan seluruh doa kami dan biarlah Tuhan menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Oke Kak Doli, tadi kita sudah naikkan doa kita kan Kak Doli, dan saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita nyanyikan satu pujian dulu supaya adik-adik semangat ya sebelum dengar cerita ya. Kita akan naikkan pujian Ku Ingin Dengar Cerita. Ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi ya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih ada kesempatan hari ini kami belajar firman Tuhan lewat kisah tokoh di dalam Alkitab dalam kelas sekolah minggu online Revival Kids. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkenan memberikan kepada kami konsentrasi yang tinggi agar kami bisa mendengar cerita firman Tuhan dengan baik dan kami bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan. Berkenan mengampuni semua dosa dan kesalahan kami, sucikan, kuduskan, layakan kami agar jam pemberitaan firman Tuhan dapat disampaikan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Shalom adik-adik. Kembali lagi Kak Doli dalam cerita sekolah minggu pada hari ini. Adik-adik, minggu lalu tidak ada cerita sekolah minggu online dan juga offline karena di gereja GKIN Revival kami merayakan HUT gereja yang ke-17 tahun. Wah, kalau di usia manusia itu adalah usia seorang anak muda. Karena itu hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang satu sosok pemuda di dalam perjanjian lama. Oh, siapa dia? Siapa ya? Kak Doli kasih clue ya. Ada 3 clue yang akan Kak Doli kasih. Kalau kalian bisa menebak tokoh itu siapa, tokoh pemuda itu, boleh ketik di kolom komentar ya. Clue yang pertama, siap-siap. Dia adalah
dari keluarga bangsawan. Ya, pemuda, anak laki-laki muda dari keluarga bangsawan. Sudah bisa menebak siapa-siapa ya? Kalau keturunan bangsawan berarti dia bisa raja atau juga anak raja atau juga saudara dari raja. Oke. Sudah ada namanya, di-keep dulu, jangan bilang dulu. Yang kedua, clue yang kedua, dia ini suka berdoa. Ingat ya, pemuda keturunan bangsawan, keturunan raja, keluarga raja, tapi juga suka berdoa. Wah, siapa dia ya? Siapa dia ya? Sudah bisa? Sudah bisa? Kirim komentarnya di kolom komentar ya. Kirim jawabannya di kolom komentar maksud Kak Doli. Yang ketiga, yang terakhir ini kalau bisa tebak, dengar cluenya ini pasti langsung bisa tebak. Dia pernah menolak makanan raja. Sudah? Nanti selepas ini Kak Doli akan cek di kolom komentar siapa yang benar ya. Tapi yang pasti tebakannya adalah, jawaban dari clue kita adalah Daniel. Ya, yang benar boleh tuh tepuk tangan. Hari ini kita akan belajar dari kakak Daniel pada awal peristiwa pembuangan di Babilonia. Ayo kita baca firman Tuhan dari kitab Daniel pasal yang pertama ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Kita baca sama-sama ya. Di bawah perikop di istana Babel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya, ke dalam tangan Nebukadnezar. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu ayat ketiga, lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Ayat yang keempat, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja di dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Ayat yang kelima, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu juga ada beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya kepada pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Nah, adik-adik, kita sudah baca firman Tuhan tadi, kita kira-kira bisa tahu ya siapa itu Daniel. Pemuda yang berani menolak permohonan raja, permintaan raja atau perintah raja untuk tidak mau makan makanan raja itu. Siapa sih dia? Daniel itu adalah keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Tadi kita sudah bacakan. Tapi tidak ada informasi yang lebih jelas tentang siapa orang tuanya, nama ayahnya atau nama ibunya, tidak dijelaskan.
Namun Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Daniel ini adalah keturunan raja. Artinya mungkin saja kakeknya atau ayahnya itu bersaudara kandung atau saudara sepupu dengan raja yang memerintah di kerajaan Israel pada waktu itu. Jadi Daniel ini keturunan raja yang tinggal di Yerusalem. Kita tahu Yerusalem itu adalah ibu kota kerajaan Yehuda pada waktu itu. Dan Daniel ini di dalam pembuangannya dia bekerja sebagai penasehat raja. Lalu mengapa ya Daniel ini dibawa ke pembuangan? Apakah dia salah? Apakah dia melakukan sesuatu yang harus dihukum dengan dibuang ke negeri yang lain? Adik-adik, saat itu yang menjadi raja di kerajaan Yehuda namanya adalah Raja Yoyakim. Tapi karena raja ini tidak takut Tuhan, bahkan dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, maka Tuhan Allah lalu mengutus Raja Nebukadnezar untuk maju berperang melawan Yoyakim. Dan Yoyakim mereka kalah. Karena kekalahannya ini, maka Raja Nebukadnezar bukan hanya memerintah agar anak-anak muda hebat dari Yerusalem dibawa ke Babel, tapi seperti bacaan kita tadi ya, perkakas-perkakas di dalam rumah Allah itu juga dibawa dimasukkan ke dalam rumah dewa-dewa. Sesuatu yang suci, yang kudus dibawa, ditaruh ke dalam tempat yang kotor, tempat yang najis. Sedih ya. Kenapa demikian? Karena rajanya tidak takut Tuhan. Nah, Daniel adalah bagian dari pemuda-pemuda hebat itu. Makanya Daniel ikut terbawa ke Babel. Seperti di dalam ayat yang keempat pasal yang pertama itu ya, dikatakan begini, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, yang berpengetahuan banyak dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap bekerja dalam istana raja. Wah, banyak sekali ya kehebatan Daniel ini. Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama, Daniel ini di situ disebutkan orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela. Artinya secara tampilan fisik Daniel ini tidak punya kecacatan fisik. Dia tidak seperti Kak Doli yang harus pakai kacamata karena tidak bisa lihat jauh lagi. Atau juga tidak seperti orang-orang, ada kan anak-anak yang atau orang tua yang terluka dan tangannya harus dipotong atau kakinya seperti itu. Tidak. Bahkan Daniel ini juga tidak punya gigi palsu. Giginya masih utuh, tidak copot. Jadi disebut sebagai yang tidak ada suatu celah. Secara fisik Daniel ini sehat. Lalu yang kedua dikatakan berperawakan baik. Nah, berperawakan baik artinya tubuhnya Daniel ini bagus. Badannya tidak terlalu kurus, tapi juga tidak terlalu gemuk. Tidak pendek, juga tidak tinggi sekali. Pas pokoknya, seperti mungkin tentara-tentara atau polisi-polisi yang muda ya. Lalu disebut yang ketiga bahwa mereka ini memahami berbagai hikmat, berpengetahuan yang banyak dan mempunyai pengertian tentang ilmu. Wah, maksudnya apa? Artinya Daniel ini juga pintar. Dia rajin belajar sehingga menguasai berbagai macam pengetahuan. Nah, raja minta agar anak-anak muda yang suka belajar ini dibawa ke kerajaannya. Lalu yang terakhir, Daniel juga rajin bekerja. Dikatakan di dalam bagian firman Tuhan itu yang terakhir, orang-orang yang cakap untuk bekerja. Dia kalau lihat nih ada yang harus dikerjakan, langsung cepat dikerjakan. Tidak tunggu diperintah sama
petinggi kerajaan, tidak. Nah, atau mungkin kalau kita ada lihat kotoran, kita tidak pungut. Kita tunggu dulu ibu guru atau bapak guru atau papa mama bilang dulu baru kita pungut. Tidak seperti itu. Daniel cakap bekerja, dia rajin bekerja. Adik-adik, percuma pinter dan sehat kalau malas bekerja. Nah, raja meminta agar anak-anak muda yang suka bekerja ini, yang pintar dan sehat ini, untuk dibawa ke kerajaannya untuk membantu raja. Kak Doli senang sekali nih kalau punya teman kerja yang seperti Daniel. Bahagia sekali karena pasti dikasih tugas apa saja bisa dikerjakan sampai selesai. Tapi adik-adik, tahukah kalian mengapa Daniel bisa begitu hebat? Penasaran? Apa yang membuat Daniel begitu berbeda dari pemuda-pemuda di dalam kerajaan Babel pada waktu itu? Yuk kita kenal lebih jauh lagi tentang Daniel. Apa sih teladan dari Daniel? Yang pertama yang membuat Daniel hebat adalah Daniel ini seorang yang takut akan Tuhan. Ya, benar sekali. Daniel ini seorang yang takut akan Tuhan. Bagaimana kita tahu kalau Daniel ini takut akan Allah, takut akan Tuhan? Pasal 6 ayat yang kelima mengatakan begini. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Nah, adik-adik, orang-orang Babel yang hidup pada masa Daniel itu, mereka tahu dengan pasti bahwa Daniel ini seorang yang rajin beribadah. Dan dia tidak sembunyi-sembunyi kalau beribadah. Lihat, tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang tahu, baru dia beribadah. Tidak. Dia tidak malu juga untuk mengakui kalau dia adalah orang yang takut akan Allah Israel. Adik-adik, pada waktu Daniel hidup masa itu, dia hidup di tengah-tengah bangsa kerajaan yang tidak kenal Allah, yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Karena kerajaan Babel pada waktu itu mereka menyembah dewa-dewa, bahkan menyembah raja mereka sendiri. Tapi Daniel walaupun tinggal bersama-sama dengan mereka, walaupun bekerja di kerajaan tersebut, dia tidak ikut-ikutan menyembah dewa-dewa. Dia tidak ikut-ikutan menyembah raja. Mengapa? Karena Daniel takut kepada Allah. Itu yang membuat Daniel hebat. Yang kedua, mengapa Daniel bisa hebat, memiliki berbagai macam kecakapan? Karena dia tidak mau berkompromi dengan dosa. Bagaimana kita tahu Daniel tidak mau berkompromi dengan dosa? Pasal 1 ayat 8 berkata begini. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Adik-adik, waktu itu raja kan memberikan perintah ya untuk anak-anak muda yang hebat ini, mereka harus dikasih makanan yang enak-enak dari santapan raja, makanan yang segar mungkin dari santapan raja, makanan yang mahal dari santapan raja, dan juga harus minum anggur. Dan kita tahu kan kalau anggur itu memabukkan, tapi Daniel menolak perintah raja. Bahkan walaupun Daniel tahu bahwa kalau melawan perintah raja hukumannya bisa dihukum mati. Tapi Daniel bukan hanya menolak perintah raja untuk makan makanan raja, Daniel juga berketetapan untuk tidak menyembah raja. Walaupun dia tahu ada hukuman yang akan menantikannya ketika dia menolak menyembah raja. Yuk kita baca di dalam ayat yang ke-7 dari pasal 6. Daniel pasal 6 ayat 7 berbunyi demikian. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil rakyat, para menteri dan bupati telah mufakat
supaya dikeluarkan kiranya suatu ketetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Daniel tahu itu. Tapi apakah setelah mendengar perintah ini Daniel berhenti berdoa? No. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut dan berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Wah, Daniel sudah mendengar perintah untuk tidak boleh berdoa kepada yang lain, hanya kepada raja. Tetapi Daniel tetap memilih untuk memuji Tuhan dan berdoa kepada Tuhan Allahnya seperti biasa. Bahkan saat orang-orang jahat itu mencari Daniel dan mereka melihat, dan yang mereka lihat adalah Daniel yang sementara berdoa. Pasal 6 ayat 11. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Daniel memilih untuk tidak berkompromi dengan dosa. Daniel hebat ya adik-adik. Dia takut akan Tuhan Allah. Dia berani memilih untuk tidak berkompromi dengan dosa. Dan yang ketiga yang membuat Daniel hebat lagi adalah bahwa Daniel ini rajin belajar. Bagaimana kita tahu Daniel ini rajin belajar? Dari bagian terakhir ayat 4 dan 5 pasal yang ke-1. Dikatakan ayat yang keempat pasal 1, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Daniel ini orang Israel, dia tidak tahu bahasa orang Babel, orang Kasdim, dan mereka akan diajar. Lalu ayat yang ke-5 pasal yang pertama dikatakan mereka harus dididik selama 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Wah, Daniel juga belajar di sekolah khusus. Seperti kita ya, belajar di sekolah khusus. Daniel memang sudah pintar dari waktu dia masih di Yerusalem. Tapi di Babel dia ikut sekolah lagi. Dan dia tidak malas-malasan dalam belajar. Bagaimana Kak Doli tahu? Karena ayat 20 dari pasal 1 dikatakan, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapati bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Di seluruh kerajaan Babel, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu lebih pintar. Nah adik-adik, kita sampai di bagian terakhir cerita firman Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan? Dan mau terus rajin beribadah kepada Tuhan saja? Apakah kita rajin baca Alkitab dan rajin berdoa? Bagaimana dengan kita? Apakah kita berani untuk tidak berkompromi dengan dosa? Berani berkata tidak terhadap dosa? Walaupun ada teman-teman yang mengajak kita untuk melakukan dosa? Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau rajin belajar agar dapat hasil yang maksimal di sekolah kita? Mari seperti Daniel yang walaupun terpisah dari tanah kelahirannya dan dibuang ke negeri asing, dia tetap menjadi yang terbaik. Dia tetap menjadi yang hebat. Karena apa? Ingat 3 hal ini. Dia takut akan Tuhan, dia tidak berkompromi dengan dosa, dan dia rajin belajar.
Siapa yang mau seperti Daniel? Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada hari ini kami bersyukur kami belajar dari kakak Daniel yang hebat, bukan karena kuat dan gagahnya, tetapi karena dia takut akan Engkau ya Tuhan. Tolong kami agar dalam masa muda kami pun kami mau takut penuh kepadamu ya Bapa, sungguh-sungguh menyembah Engkau. Tuhan menolong kami agar kami juga berani berkata tidak terhadap dosa. Kami boleh menolak segala ajakan-ajakan yang tidak berkenan, yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Dan tolong kami ya Tuhan untuk rajin belajar selalu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Berkati kami di sepanjang minggu ini, dalam aktivitas belajar kami, dalam keluarga kami, dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Shalom. Adik-adik di rumah, Kak Doli, kayaknya sedikit lagi kita akan berpisah deh, Kak Doli. Iya, sudah waktunya ya. Iya, tapi tidak apa-apa, kan kita akan berjumpa lagi nanti. Di waktu-waktu Iya, selanjutnya. benar. Nah, sebelum kita doa tutup dan doa syukur, Kak Novi mau ajak adik-adik untuk bernyanyi. Kita menyanyi terima kasih 1000 sambil bertepuk tangan ya. Surya bersinar. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Panjatkan doa setinggi langit, terima kasih. Sepanjang masa terucap kata terima kasih. Terima kasih 1000. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Aku bahagia. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Oke, adik-adik di rumah, kita siapkan hati, kita bersyukur Tuhan sudah menuntun kita, dan kita doa tutup ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kami dari awal sampai selesai ibadah sekolah minggu online kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah dikasih kesempatan untuk bersama-sama dengan adik-adik sekolah minggu online kami untuk bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, menaikkan setiap pokok doa kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Dan saatnya kami akan berpisah, tapi kami mohon kepada Tuhan, Tuhan tetap menyertai adik-adik yang ada di rumah, dan juga kami guru-guru sekolah minggu, agar kami boleh tetap ada bersama-sama di minggu yang akan datang. Terima kasih banyak ya Tuhan. Hanya ini doa dan sembahyang kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kak Doli, sudah saatnya kita berpisah. Ya. Tapi kita akan bertemu lagi Kak Doli Pasti di minggu tentunya. depan. Di hari kemerdekaan ya Kak Doli. Iya, pas tepat sekali.
Jangan lupa ikut ibadah online walaupun sambil memperingati Iya, kemerdekaan benar Republik sekali. Indonesia. Karena pasti ada cerita menarik Kak Doli di minggu depan. So, sampai jumpa Sampai minggu jumpa minggu depan. Shalom. Shalom.